Pernah nggak kalian ngerasa baru aja bangun tidur, tiba-tiba kok udah malam lagi? Terus di sela-sela itu, kalian ngerasa kayaknya dikejar-kejar sesuatu, entah itu deadline kerjaan, atau update terbaru dari teman di media sosial, atau sesimpel ngerasa kayaknya kok gue belum sejauh mereka ya? Kok kayak gue gini-gini aja ya? Nah, teman-teman, selamat datang di era serba cepat. Dimana kayaknya kalau kita nggak sibuk tuh kita dianggapnya males. Tapi jujur nggak sih, kayaknya kayak ngikutin hal-hal kayak gitu tuh buat kita capek gitu. Kayak dimana kita harus ngikutin apa yang terjadi di luar sana, terlebih apa yang kita lihat di media sosial. Nah, teman-teman, zaman memang terus berjalan dan bukan berarti kita nggak boleh ngikutin zaman. Cuma kadang akhirnya kita lepas kendali dari diri kita sendiri. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol bareng, kita bakal sharing bareng agar kalian bisa ngerem sebentar aja, berhenti sebentar aja buat ngerenungin dari apa yang sekarang teman-teman rasain, apa yang sekarang teman-teman lihat ya di era serba cepat ini. Nah, jadi gini teman-teman, dunia itu kayak sekarang didesain untuk serba cepat ya. Internet makin kencang, ya kemudian kalau kita pengen makan tinggal klik-klik aja, kemudian makanan itu datang. Bahkan sekarang kita disajiin sama hal-hal yang serba instan, kayak video TikTok, kemudian Reels yang bikin otak kita tuh kayaknya manja. Ya akhirnya merasa puas dengan hal-hal yang serba cepat, hitungan detik selesai. Yang padahal ini ada efek sampingnya. Kita jadi nggak sabaran, kita jadi benci atau nggak suka atas yang disebut proses itu sendiri, dan akhirnya pengen apapun tuh semua jadi instan dan jadi cepet aja intinya. Gitu ya. Sekarang mungkin jangankan anak kecil, kita aja yang dewasa mungkin untuk baca sekian menit itu kayak sudah bosan banget. Karena ya sekali lagi, setiap detik kita kayaknya pengen semua itu serba cepet berubah gitu. Ya seperti di handphone kita lah, scroll lagi. Nah, masalah gini teman-teman, di sisi lain mental kita tuh nggak didesain buat yang lari maraton nggak berhenti gitu ya. Kita harus juga ada namanya jeda, break sebentar, istirahat gitu ya. Nah, kadang akhirnya kan kalau misalnya kita terbiasa seperti itu, serba instan dan lain sebagainya, kayak kadang ada perasaan-perasaan yang akhirnya hadir seperti apa ya, cemas tanpa alasan yang jelas, susah fokus, atau ngerasa kayak hampa padahal kayaknya jadwal kita padat banget kok. Nah itu tanda bahwa jiwa kita sebetulnya lagi minta ditolong nih teman-teman. Oke, nah kalau terus-terusan ngebut ngikutin ritme yang ada, akhirnya kita nanti sampai tujuan tapi dengan kondisi yang seperti itu ya rusak gitu ya. Artinya kesehatan mental kita, cara berpikir kita, sikap kita dan lain sebagainya. Nah untuk itu ada 3 hal yang mungkin ini bisa jadi pegangan buat teman-teman, sebatas sharing aja gimana caranya kita biar tetap waras pikiran kita, hati kita di era yang serba cepat ini. Langsung aja langkah pertama, jangan ikuti FOMO. Kita kan bentar-bentar kayaknya kagetan ya ikutin tren yang ada gitu, kayaknya harus tahu semuanya. Kayaknya kita tuh harus tahu tentang ini, tentang itu, kemudian harus punya barang ini, barang itu yang orang lain miliki mungkin gitu ya, yang padahal mungkin hal yang saat ini kita punya, barang-barang yang kita punya masih berfungsi dengan baik kok gitu. Jadi belajar belajar enjoy, tidak usah tergesa-gesa ya, tidak usah FOMO, ikut-ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, miliki waktu buat gak ngapa-ngapain ya. Kadang gak ngapa-ngapain juga itu penting lah teman-teman. Pagi-pagi kita gak usah main handphone, gak usah sibuk sama media sosial dan lain sebagainya. Ya udah 10 menit, 15 menit mungkin kita semacam meditasi ya. Mungkin kalau dalam di agama Islam, di agama kita itu ada yang mungkin zikir dan lain sebagainya gitu. Kadang akhirnya kita menarik diri kita, mau gak mau harus ngikutin alur yang ada gitu. Padahal coba kita narik diri kita sebentar. Setiap hari kita ada waktu khusus buat kita aja, buat ngobrol jujur sama diri kita masing-masing ya. Akhirnya mungkin dengan hal itu teman-teman bisa merasa enjoy dan lebih menerima dan lebih ya sudah, hidup harus tetap jalan,
tapi nggak usah tergesa-gesa. Yang jelas setiap apa yang menjadi harapan teman-teman tetap diupayakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang teman-teman bisa lakuin adalah, nah ini yang paling berbobot, belajar bilang cukup. Ya, sekarang kita ini sering sekali pakai standar orang lain, bahwa menaruh kebahagiaan kita disamakan dengan apa yang orang lain juga miliki gitu. Jadi atau bisa juga kita merasa harus butuh validasi bahwa kita juga pengen lo dihargai, kita juga pengen lo dianggap gitu. Atau yang paling parah sih menurut gue ya, kita harus hidup seperti apa yang orang lain miliki lah, itu kurang lebih. Jadi standar kita ini sekarang banyak banget ya. Sedangkan kita lihat snapgram, kita lihat status kawan-kawan kita dengan pencapaian yang berbeda-beda, akhirnya bikin otak kita tuh capek teman-teman. Sedangkan setiap orang punya start point atau titik awalnya yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada 3, jangan FOMO, kemudian sisihin waktu buat diri pribadi, kemudian yang terakhir ya belajar bilang cukup. Artinya dengan apa yang sudah ada dinikmati saja teman-teman ya. Jadi seperti itu yang bisa mungkin gue sharing buat kalian. Intinya ini upaya agar kita tetap waras ya. Yang mungkin teman-teman setiap hari kesibukannya kerja dari pagi sampai sore yang sibuk banget, tapi kemudian ngerasa kayaknya kok capek banget ya. Ya mungkin itu kita dihadirkan dengan hal-hal yang kita mau gak mau harus ikut, dan kita akhirnya mencemburkan diri kita ke sana gitu. Padahal kita lupa bahwa kita juga punya hak buat kendali atas diri kita. Nah itu dia teman-teman poinnya. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa memberikan sedikit manfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.